Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita memulai ibadah kita di tempat kita masing-masing secara online. Kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun dalam keadaan serba terbatas, kami percaya ya Tuhan. Oh sungguh kami tetap menantikan kemurahan dari Engkau sendiri ya Bapa, untuk segera menyelesaikan masalah COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah menolong kami di masa yang lampau. Engkau Allah yang sama juga akan menolong kami masa sekarang. Dan juga Allah yang sama yang tetap akan menolong dan menyertai kami. Karena kami percaya Tuhan, sungguh musim boleh selalu berganti, tapi Engkau selalu tetap bersama-sama dengan kami. Haleluya, syukur. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, yes Lord, amin, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama kita mengatakan, Tuhan selalu menolongku, haleluya, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin.
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Banyak doa-doa dinaikkan oleh anak-anak-Mu di muka bumi ini untuk menantikan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut-Mu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita mau angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Amin, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat datangnya. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai menantikan pertolongan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang mungkin agak lama ya, tapi lagu pujian yang penuh dengan sukacita. Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kekuatanku.
bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, amin, perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, amin. Haleluya. Sungguh Tuhanlah gunung batu kita. Lagu ini dikarang oleh Raja Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Kita percaya Tuhanlah gunung batu dan kekuatan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sehingga kehidupan kita boleh seperti Raja Daud yang selalu menyenangkan Tuhan, yang selalu meninggikan Tuhan, dan Tuhan sangat berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, aku percaya. Katakan dengan penuh iman. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya
kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ini yang menjadi doa kami, lanjutkan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarkan kami boleh melihat hari-hari yang baik dalam anugerah-Mu, perlindungan-Mu, keajaiban-Mu, pemeliharaanmu ada atas hidup kami. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Biarlah firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua kami yang ada dimanapun kami berada, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan menjangkau, menjamah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus, dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Baik, mari kita mau belajar Alkitab kita sama-sama. Buka Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita baca di ayat yang ke-8 mulai. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 mulai. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, tapi mari hari ini kita mau baca lebih dulu bagian per bagian, karena nanti kita akan bahas di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini bagian perempuan Sunem, ya. Firman Tuhan berkata begini, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia, yang dimaksud ia ini adalah Nabi Elisa. Lalu masuklah Nabi Elisa ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah Nabi Elisa kepada Gehasi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Alkitab mencatat ada seorang perempuan kaya, namanya tidak ditulis, tapi kita lebih mengenal dengan nama perempuan Sunem, ya. Tapi meskipun namanya tidak terkenal, tidak ditulis, tidak dicatat siapa namanya, tapi ada sesuatu yang luar biasa dari hidup perempuan Sunem ini yang perlu kita pelajari, yaitu bagaimana imannya yang luar biasa. Nah, saya akan tunjukkan beberapa bagian dari ayat yang akan kita baca ini, bagaimana iman dari perempuan Sunem ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah begini, lihat ya. Di ayat 8 ditulis bahwa dia ini adalah orang kaya, ya. Dia punya uang, lalu dia sering undang Elisa makan, dan juga dia membangun sebuah kamar khusus untuk Nabi Elisa. Dan yang menarik sekali ketika suatu hari Elisa datang ke sana, Elisa tidur di sana, lalu Elisa bertanya kepada perempuan Sunem itu lewat Gehasi, engkau ini sudah buat sesuatu yang luar biasa untuk aku, kata Nabi Elisa. Tentunya engkau ingin sesuatu dari aku, ya. Tentunya engkau berharap sesuatu dari aku. Lalu Nabi Elisa berkata, apakah ada sesuatu perkaramu yang ingin aku sampaikan kepada raja atau kepada kepala tentara, ya. Jadi Elisa itu menawarkan pertolongan karena Elisa merasa bahwa perempuan ini menolong Nabi Elisa, memberi tumpangan kepada Elisa, karena ada sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan itu, sehingga Elisa menawarkannya. Tapi yang menarik adalah begini, perempuan itu tidak ada satu kata pun permintaannya kepada Nabi Elisa. Nah, ini yang menarik perhatian saya karena begini, dia melakukan sesuatu untuk Elisa, bukan karena pengen sesuatu dari Nabi Elisa. Nah,
ini yang perlu kita perhatikan karena ini beda banget dengan kebanyakan orang ketika mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan, ketika mereka memberi, ketika mereka melayani, selalu iman mereka yang mereka tonjolkan adalah begini: Tuhan akan membalas engkau 100 kali lipat. Pak, apa itu salah? Saya beritahu tidak salah, karena Alkitab juga berkata demikian. Bahkan kita seringkali menyamakan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa beri kepada Tuhan, itu seperti orang pasang lotre. Saudara tahu pasang lotre ya, pasang dikit dapat dikit, pasang banyak dapat banyak. Sehingga mindset iman kita ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, selalu mindsetnya itu dapat banyak. Kalau kami kasih banyak dapat banyak, kalau kami kasih dikit dapat dikit. Jadi mindsetnya itu kita hanya pengen sesuatu yang dari Tuhan lewat pemberian kita. Tapi berbeda dengan perempuan Sunem ini, dia punya segala-galanya, ya. Tapi dia ketika dia memberi, imannya tidak seperti kebanyakan orang. Jadi dasar pemberiannya adalah karena begini, dia sudah lebih dulu merasa diberkati, ya. Makanya dia memberi. Nah, tidak banyak orang punya iman seperti itu, ya. Saya banyak ketemu orang lalu mereka berkata, Pak, nanti Pak kalau saya jadi miliarder Pak, tolong bantu doa Pak supaya saya jadi miliarder. Karena kalau saya udah jadi miliarder, saya akan bantu Pak pekerjaan Tuhan. Saya akan lakukan apa saja untuk Tuhan. Ada orang berkata, Pak tolong Pak ini ada bisnis Pak. Kalau nanti ini goal Pak, ini bisa deal Pak. Aduh, untungnya banyak Pak. Nanti saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Saya akan lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Nah, masalahnya begini saudara ya. Dengan kata lain, engkau berkata bahwa hari ini sebenarnya engkau belum diberkati. Engkau tunggu berkat yang kedepannya. Nah, perempuan Sunem ini memberi tidak menunggu berkat yang akan datang, yang akan diberikan. Bahkan dia udah ditawari, kau pengen apa? Pengen sesuatu dari raja atau kepala tentara? Dia sama sekali tidak ngomong. Kenapa? Karena dasar pemberiannya ini begini, karena saya sudah lebih dulu diberkati. Kenapa ini menjadi menarik? Karena ada begitu banyak orang Kristen merasa dirinya tidak diberkati, ya. Makanya mereka tidak memberi, mereka tidak melayani, mereka tidak melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa tidak diberkati, atau mereka merasa belum diberkati. Nah, yang mengagumkan dari wanita ini, dia memberi bukan karena iman pengen mendapat sesuatu, tapi karena dia sudah merasa diberkati Tuhan. Saya mau tanya bagi Anda yang di rumah, tolong angkat tanganmu kalau engkau merasa engkau sudah diberkati. Saya nggak lihat tangan Anda. Tapi kalau Anda merasa diberkati, tolong angkat tanganmu, ya. Itu sebenarnya dasar dari apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Itu menjadi sebuah iman ketika engkau melakukan untuk Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau memberikan persembahan, ketika engkau melakukan apapun untuk Tuhan, maka engkau harus punya dasar yang pertama, percaya. Saya sudah lebih dulu diberkati. Tidak perlu tunggu sampai engkau jadi miliarder. Tidak perlu tunggu sampai engkau luar biasa. Hari ini kalau engkau tahu bahwa engkau sudah diberkati Tuhan, maka lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau hari ini engkau tahu bahwa dirimu sudah diberkati Tuhan, maka do something untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Karena itu hari ini mungkin engkau berkata, Pak, tapi saya belum dapat banyak. Saya belum luar biasa, Pak. Nah, kalau Anda hitung cuma sesuatu yang luar biasa, tidakkah engkau hitung hari ini kalau engkau masih sehat itu berkat Tuhan? Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Bukankah hari ini kalau engkau lihat anak-anakmu, istrimu semua dalam keadaan baik, bukankah itu berkat Tuhan? Bukankah itu sudah cukup menjadi alasan untuk engkau melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Bukankah itu sudah cukup menjadi imanmu dan berkata, aku ini mungkin tidak punya sesuatu yang besar sebandingin orang lain, tapi aku punya sesuatu, yaitu aku punya berkat Tuhan. Berkat yang mana? Kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan atas hidupmu. Bukankah itu adalah berkat Tuhan? Tapi seringkali kita tidak melihat itu. Kita hanya melihat sesuatu yang besar. Kita hanya melihat sesuatu yang bentuknya wow. Sehingga kita mengabaikan atau tidak melihat bahwa sesungguhnya kita ini sudah diberkati Tuhan.
Iman yang luar biasa dari perempuan ini, dia memberi, dia melakukan sesuatu, dia bangun kamar untuk Elisa, bukan supaya dia diberkati, tapi karena dia tahu bahwa dia sudah diberkati. Ayo yang di rumah hari ini, saya mau tantang Anda. Coba hitung berkat Tuhan yang Tuhan sudah engkau terima. Dan kalau engkau sudah tahu bahwa engkau diberkati Tuhan, masa engkau tidak lakukan apa-apa untuk kemuliaan Tuhan? Masa engkau tidak melakukan sesuatu untuk gereja ini? Masa engkau tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan Tuhan lewat gereja ini? Padahal engkau sudah menikmati banyak hal yang baik yang dari Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu yang pertama, itu yang saya mau sampaikan dari iman perempuan Sunem ini. Yang kedua, kalau saudara perhatikan baik-baik, lihat sama-sama, lihat di ayat 20 ya. Ayat 20. Jadi dia tidak minta, tapi kemudian Alkitab berkata Nabi Elisa tetap memberikan dia anak. Padahal dia punya suami udah tua dan dia tidak punya anak. Tapi Alkitab kemudian mencatat meskipun dia tidak minta, Tuhan itu setia. Katakan amin. Anda tidak minta, Tuhan tetap beri, termasuk kepada perempuan Sunem ini. Akhirnya dia bisa punya anak karena pemberian Tuhan. Tapi lihat kemudian ternyata anaknya itu kemudian meninggal. Lihat ayat 20. Diangkatnya dia, dibawanya kepada ibunya, duduklah dia di sangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Jadi anak pemberian Tuhan itu yang dia tidak minta tapi Tuhan berikan karena dia melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, ternyata anak itu kemudian mati. Lalu naiklah perempuan itu, dia dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya, pergi dan pergi sehingga anak itu diam saja di dalam kamar. Jadi diambil anak itu, ditaruh di kamarnya Nabi Elisa yang biasa tinggal di situ ya. Sesudah itu 22, lihat 22. Sudah itu ia memanggil suami serta berkata, suruh kepadaku seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, lalu aku pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku akan terus pulang. Nah perhatikan ayat 23. Berkatalah suaminya, perhatikan ini, suaminya bertanya, mengapa pada hari ini engkau pergi kepadanya, padahal sekarang bukanlah apa saudara, bulan baru dan bukan hari Sabat. Perhatikan kalimat ini, jawab perempuan itu apa? Jangan khawatir. Jadi ketika anaknya ini mati, Alkitab berkata, dia taruh di kamar Elisa, lalu suaminya datang dan bertanya begini, ini bukan bulan Sabat, ini bukan hari baru, kenapa kau pergi ke Elisa? Yang menarik perhatian saya adalah begini, perkataan perempuan itu berkata, jangan khawatir. Wow. Nah pertanyaan saya adalah begini, apakah perempuan ini yang punya anak mati, apakah dia tidak khawatir? Saya mau beritahu, dia khawatir juga. Cuma bedanya begini, ketika dia khawatir, ketika ada orang tanya, khususnya suaminya bertanya kepada dia, dianya sendiri khawatir, tapi dia masih bisa menjawab suaminya, jangan khawatir. Wow, menurut saya ini suatu hal yang hebat banget dari perempuan itu. Kenapa? Dia khawatir, tapi dia masih bisa menguatkan orang untuk supaya jangan khawatir. Nah, kalau kita beda, kita khawatir, kita berusaha orang lain juga supaya takut. Supaya khawatir kayak kita. Kalau kita takut, kita juga pengen orang lain juga takut. Kalau kita sendiri lagi susah, kita pengen orang lain juga susah. Kalau kita lagi galau, kita pengen orang lain juga galau. Kalau kita lagi khawatir, kita pengen orang lain juga khawatir seperti kita. Tapi perempuan ini, dia khawatir tapi dia masih bisa berkata kepada suaminya, jangan khawatir. Wow. Dan menurut saya ini iman yang luar biasa ya. Dan bahkan kalau saudara baca lagi, lihat sama-sama dulu. Lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25, sekarang lihat 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Jadi Gehasi disuruh oleh Nabi Elisa bertanya, apakah selamat suamimu? Apakah selamat
selamat anakmu. Tapi perhatikan, lihat jawabnya. Jawab ayat 26 ini. Apa jawab perempuan Sunem itu? Jawab perempuan itu, selamat. Wow, yang luar biasa dari iman perempuan ini, ketika dia ditanya, apakah anakmu selamat? Dia berkata selamat, padahal anaknya mati. Ketika suaminya bertanya, dia bilang jangan khawatir, padahal dia khawatir. Ketika orang tanya apakah selamat, dia berkata selamat, padahal anaknya mati. Nah, bagian yang kedua yang saya mau beritahu kepada saudara dari iman iman perempuan Sunem ini adalah begini ya. Apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, ya, dia bisa begitu percaya, ya. Dia bisa begitu yakin, bahkan setiap perkataannya adalah gambaran dari imannya, ya. Dia khawatir, dia masih bisa bilang jangan khawatir. Kalau kita khawatir, kita pengen orang lain juga khawatir. Anaknya sudah mati, dia masih bisa bilang selamat. Itu apa kalau bukan iman percaya yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik ya. Kita ini seringkali hanya berbicara kenyataan, tapi kita jarang berbicara iman. Saya mau tunjukkan kepada saudara ya, orang itu apa yang dia katakan sebenarnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dipengaruhi oleh kenyataan. Kita ini suka ngomong berdasarkan dipengaruhi oleh perkataan. Tapi yang kedua, kita ini bisa ngomong, kita bisa berkata, itu dipengaruhi oleh iman, ya. Jadi apapun yang engkau katakan sebenarnya itu dipengaruhi dua hal. Nah, masalahnya adalah begini, kita ini orang percaya, orang Kristen, pada waktu kondisi aman, pada waktu kondisi baik-baik saja, kita lebih gampang tentunya berbicara perkataan iman. Tapi kalau kondisinya lagi tidak menyenangkan atau kondisinya lagi dalam masalah, dalam pergumulan, seringkali bukan lagi iman yang mempengaruhi perkataan kita, tetapi kenyataan-kenyataan hidup yang mempengaruhi perkataan kita. Kalau saudara lihat perempuan Sunem ini, ditanya anakmu selamat, dia masih bisa ngomong selamat, ya. Dia nggak ngomong, Pak, aduh, Abi Elisa, anakku udah mati, gimana nih? Dia masih bisa ngomong selamat, padahal anaknya mati. Berarti dia bisa ngomong, memperkatakan imannya dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Jadi dengan kata lain, saya mau kesimpulkan begini. Perempuan ini menjadi luar biasa, kita pelajari imannya karena begini. Imannya itu sangat mempengaruhi perkataannya. Kalau banyak orang, kenyataan yang mempengaruhi perkataannya. Harusnya yang benar adalah imanmu harus mempengaruhi perkataanmu. Karena apa? Karena saya percaya gini, ya. Kalau imanmu kuat dan mempengaruhi perkataanmu, maka lewat perkataan imanmu itu, maka kenyataan bisa berubah. Atau Anda bisa memilih juga untuk kenyataan mempengaruhi perkataanmu, lalu kemudian melemahkan imanmu. Hari ini kondisimu yang terjadi hari ini dalam hidupmu apa? Kenyataan sedang mempengaruhi perkataanmu, sehingga hari ini engkau down imanmu, lemah imanmu, atau engkau hari ini imanmu sedang mempengaruhi perkataanmu, dan engkau yakin setiap perkataan imanmu bisa mengubah kenyataan hidupmu. Mungkin Anda berkata hari ini, Pak, tapi kenyataan Pak, saya lagi susah hari ini Pak. Ya tapi Pak, kenyataan saya lagi sakit hari ini Pak. Tapi kenyataan hari ini bisnis saya nggak jalan Pak. Tapi kenyataan hari ini Pak, aduh Pak, kondisi saya sangat memprihatinkan. Tapi Pak, kenyataan saya hari ini Pak, ya saya lagi dalam masalah besar. Tapi kenyataan Pak hari ini Pak, Bapak nggak tahu yang saya alami. Kenyataan hari ini saya susah. Saya tahu mungkin hari ini engkau sedang mengalami kenyataan-kenyataan. Tapi jangan biarkan kenyataan itu mempengaruhi perkataanmu, lalu kemudian melemahkan imanmu. Karena yang harusnya kita belajar dari perempuan Sunem ini, imannya mempengaruhi perkataannya dan mengubah kenyataan anaknya yang mati bisa bangkit kembali. Makanya ketika Gehazi tanya, selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu? Dia masih bisa ngomong, selamat. Ketika Samuelnya tanya sesuatu kepadanya, dia sendiri khawatir, dia masih bisa bilang kepada suaminya, jangan khawatir. Loh, orang khawatir bisa ngomong jangan khawatir itu gimana?
itu kalau bukan imannya yang mempengaruhi perkataannya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara bagian yang kedua. Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Imannya sangat kuat mempengaruhi perkataannya. Engkau yang di rumah hari ini, apa yang paling mempengaruhi perkataanmu? Apakah engkau masih ingat apa yang kau yakini ketika kondisi masih normal sebelum ada COVID? Apakah engkau masih ingat apa yang kau percayai ketika kondisimu masih dalam keadaan baik? Atau hari ini kondisimu lagi mungkin kenyataan tidak seperti yang kau harapkan. Lalu tiap hari yang kau omong cuma kenyataan. Aduh Pak, susah aku. Aduh Pak, 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 aduh Pak. Atau engkau mulai bangkit berdiri di pagi hari dan engkau mulai berperkatakan imanmu. Saya tahu kenyataan saya susah, tapi saya juga percaya, saya memperkatakan Tuhan bisa tolong saya. Hari ini engkau mungkin bangun pagi dan berkata, Pak saya lagi sakit. Bangun pagi dan engkau berkata, saya tahu kenyataan saya sakit. Tapi bukankah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Tuhan bisa menjamah saya. Tuhan bisa lakukan keajaiban dalam hidupku. Engkau bangun pagi dan engkau berkata, Pak saya lagi dalam masalah. Kenyataan saya lagi dalam masalah berat. Engkau setiap hari bangun pagi dan engkau berkata, saya tahu bebanku berat. Tapi aku memperkatakan hari ini, kalau engkau Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup memelihara hidupku, maka itu akan menjadi perkataan imanmu dan akan mengubah kenyataan hidupmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Yang ketiga, yang terakhir. Sekarang lihat di ayat yang ke-29. Lihat ayat 29. Ya. Dari iman perempuan Sunem ini kita belajar apa bagian yang ketiga. Lihat ayat 29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi. Jadi ketika perempuan ini memberitahu bahwa anaknya mati, ya, lalu kemudian Elisa menyuruh Gehasi. Nah lihat, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkat di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudianlah taruhlah tongkat itu di atas anak itu. Jadi pertama tuh Elisa menyuruh Gehasi yang berangkat bawa tongkatnya. Tapi perempuan ini, lihat ayat 30. Apa yang dia katakan? Tapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan sambil mengikuti perempuan itu. Jadi yang pertama Elisa suruh Gehasi yang pergi bawa tongkat. Tapi perempuan itu berkata, enggak, saya enggak mau Gehasi, saya mau engkau. Dan saya enggak akan pergi sebelum engkau ikut denganku untuk berdoa untuk anakku, untuk membangkitkan anakku. Wow. Dan dia berkata, saya enggak akan pergi, saya akan di sini terus. Lah, ini menurut saya suatu hal yang luar biasa dari iman perempuan Sunem ini. Dia betul-betul pengen sesuatu dan dia betul-betul memperjuangkannya di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan, saudara pernah ingat tak suatu hari Yakub juga ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena Tuhan suruh dia pulang, lalu saudaranya Esau sudah pernah berjanji bahwa kalau ketemu Yakub, Yakub akan aku bunuh. Ya, nah karena itu ketika dia pulang dia ketakutan. Lalu dia bergumul di Sungai Yabok. Coba lihat dulu ayatnya. Ya, baca sama-sama dulu. Lihat dalam Kejadian pasal 32. Nah, ketika dia bergumul, ayat 24, firman Tuhan berkata begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan, ia memukul sendi pangkal paha Daud sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, lihat kata orang itu, kata malaikat itu kepada Yakub, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, lihat ini, dia udah terpelecok, udah sakit, ya, terpelecok, sudah sakit, tapi dia masih bilang begini. Dia pegang terus malaikat itu dan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi
jika engkau tidak memberkati aku. Yang terjadi selanjutnya kita tahu, kemudian Yakub diubah namanya menjadi Israel, ya, di peristiwa ini. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini, ya. Ya, saya nggak ngajari Anda melawan Tuhan, tidak. Saya nggak ngajari Anda mentang-mentang dengan Tuhan, nantang Tuhan, bukan. Tapi yang saya mau ajari kepada Anda adalah begini, bahwa apa yang engkau doakan, engkau harus tekun doakan, minta kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Beberapa hari yang lalu saya di WA oleh seseorang, ada seorang teman kena COVID dan sakit sebelumnya lalu kena COVID, ya. Nah, waktu saya telepon pertama, saya video call dengan dia, orangnya itu masih belum ketahuan kena COVID, ya. Lalu saya doakan dia, lalu saya bilang sama istrinya, tetap percaya Tuhan bisa lakukan. Saya doakan. Lalu terakhir saya diberitahu bahwa akhirnya dia masuk ke ICU dan kena COVID, ya. Lalu saya tetap berdoa, saya bilang sama istrinya bilang ini, ya sudah Pak, kalau memang Tuhan wayai mau panggil, ya sudahlah, saya sudah serahkan dia sama Tuhan. Saya bilang jangan, sebelum dia mati kita berdoa terus supaya Tuhan memberi anugerah supaya dia bisa sehat. Karena Alkitab berkata, tidak ada ditulis dalam Alkitab, khususnya dalam perjanjian baru ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, doakan dan sembuhkan orang sakit. Tidak pernah ditulis doakan dia mati, ya. Lalu saya tetap aja dia berdoa, doa minta supaya sembuh, ya. Lalu kemudian akhirnya ya Tuhan berkehendak lain, akhirnya dia meninggal dipanggil Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah begini, ya, selama orang itu masih hidup, saya tetap percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Dia parah kayak apapun, Tuhan masih bisa lakukan mujizat. Saya bisa dengar kata amin. Anda ini, ada orang berkata, Pak, saya udah nyerah Pak, saya udah mau hampir bangkrut. Lu baru hampir bangkrut udah nyerah. Orang yang baru udah bangkrut aja bisa dipulihkan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Orang yang udah bangkrut aja bisa dipulihkan, apalagi cuma hampir bangkrut. Pak, rumah tangga saya udah di ujung tanduk Pak, aduh saya sudah mau bercerai. Loh, saya beritahu, Anda baru mau bercerai, orang yang udah cerai aja bisa dipulihkan Tuhan. Jangan menyerah. Perempuan ini tetap berkata kepada Nabi Elisa, kalau engkau gak pergi, aku akan di sini terus sampai engkau lakukan sesuatu, sampai engkau buat mujizat dalam hidupku. Yakub juga lakukan yang sama. Dia pegang malaikat itu padahal dia udah dipukul, lagi karena sakit, dia tetap pegang dan berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan pernah melepaskan engkau. Wow. Apakah Tuhan kemudian ngomong, iki are iki ngelama suwi-suwi tak lihat, ya? Enggak, Tuhan gak pernah ngomong begitu. Beberapa waktu yang lalu di sini saya juga sudah khotbah kepada Anda bahwa ketika Yesus berdoa taman Getsemani, ya, dia udah tahu kehendak Bapaknya bahwa dia akan naik ke sorga untuk naik ke atas kayu salib untuk disalibkan. Tapi kok dia masih berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau saya jadi bapak, mungkin kalau Anda yang jadi bapak, mungkin Anda akan ngamuk dan berkata, ya apa sih doanya ini? Wes ngerti kayaknya lo masih minta lagi, ya. Tapi Yesus melakukan yang sama. Kenapa? Karena saya beritahu kepada saudara, Yesus sedang ngajari kepada kita, ya, bahwa kalau engkau berdoa, ingin sesuatu, berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Jangan doa di tengah jalan mandek, terus berdoa. Sebab sampai hari ini mujizat masih ada dalam hidup kita. Saya mau bacakan ayat yang terakhir, ya. Katakan puji Tuhan yang di rumah. Bisa lebih keras lagi? Haleluya. Lihat Mazmur pasal 123. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 123. Firman Tuhan berkata gini, nyanyian siara, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Jadi pemazmur berkata, aku melayangkan mataku kepada Tuhan yang ada di sorga. Nah lihat ayat 2, lihat. Seperti, jadi ketika dia memandang Tuhan itu seperti siapa? Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, ya. Seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Perhatikan ayat ini dengan seksama, tolong jangan dibalik.
Alkitab berkata, mata hamba laki-laki memandang kepada siapa? Tangan tuannya, bukan tangan nyonyanya. Jadi yang hamba laki-laki pegang tangan tuannya, bukan tangan nyonyanya, ya. Seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, bukan hamba perempuan memandang kepada tuannya. Enggak, Alkitab tidak berkata demikian. Loh Pak, tapi kenyataan banyak yang kayak gitu. Ya kenyataan mungkin banyak yang kayak gitu, tapi Alkitab tidak begitu. Katakan amin. Nah lihat kalimat selanjutnya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Jadi pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke sorga di ayat yang pertama. Seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan Allah kita? Sampai kapan? Baca dengan keras yang di rumah. Ayat 2, Mazmur 103, baca dengan keras. Sampai ia, huruf besar, Tuhan mengasihani kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengasihani kita. Perempuan Sunem ini tidak beralih dari tempat duduknya dan berkata, kalau engkau nggak pergi, aku akan di sini terus. Kalau engkau nggak tolong aku di sini terus. Ya. Dan kalau saudara tahu akhir kisahnya, anaknya yang sudah mati pun bisa bangkit kembali. Saya mau beritahu kepada saudara, banyak orang percaya kuasa doa, tapi tidak banyak orang yang mau tetap berdoa. Banyak orang percaya Tuhan bisa lakukan mujizat lewat doa, lewat permohonannya, tapi tidak banyak orang yang tetap mau berdoa. Saya berharap di masa pandemi ini, apapun situasimu, kondisimu, mari kita mau kembali belajar seperti perempuan Sunem ini. Namanya nggak pernah dikenal, tapi imannya luar biasa. Tutup Alkitab saudara, mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu hari ini, kami sudah belajar tentang iman. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Kami mau belajar seperti perempuan Sunem ini Tuhan. Namanya tidak dikenal, orang tidak menyebutkan namanya, tapi imannya memberikan pelajaran yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu dimanapun engkau berada hari ini, mari angkat tanganmu dan di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, kiranya Tuhan menolong engkau. Apapun kenyataan-kenyataan yang hidup yang sedang kau hadapi, kiranya perkataan imanmu tetap mempengaruhi hidupmu sehingga kenyataan-kenyataanmu hidup bisa diubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Gereja Logos ini, berkati Ibu Gembala bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, para diakan di tempat ini, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah luar biasa setiap minggu melayani kami lewat ibadah-ibadah online. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan yang akan membalas, memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa biarlah Indonesia ini Tuhan tolong, bangsa kami Tuhan tolong, kota kami Surabaya Tuhan juga menolong. Bahkan kami berdoa buat presiden, wakil presiden, bahkan seluruh staf jajaran menteri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami buka tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan, dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan kalau engkau diberkati lewat khotbah-khotbah dari Gereja Logos, share kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka juga bisa diberkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.